Perkenalkan, nama saya Ribuati SPD, guru SMA Negeri 1 Blitar, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan alat peraga yang saya buat. Yang pertama adalah bilangan kuantum, bagaimana kita bisa menentukan bilangan kuantum dengan mudah. Kemudian alat peraga yang kedua adalah subkulit yang digunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron, menentukan periode dan golongan. Yang ketiga, menentukan rumus kimia senyawa ionik. Membuat alat peraga bilangan kuantum, subkulit, dan rumus kimia senyawa ionik. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Membuat alat peraga yang pertama adalah alat peraga bilangan kuantum. Potong styrofoam menyudut seperti pada gambar. Potong lagi styrofoam lebih kecil sesuai pada gambar sampai 5 potongan menyudut dengan warna yang berbeda. Kemudian disusun dan dilem menjadi seperti pada gambar. Inilah hasilnya. Kemudian buat tulisan subkulit dan tempel dengan lem pada setiap potongan styrofoam, dimulai dari subkulit 1S, 2S, 2P, 3S, dan 3P. Lalu tempelkan orbital pada setiap subkulitnya. Tempelkan pula bilangan kuantum magnetik sesuai subkulitnya. Tempelkan bilangan kuantum azimut sesuai subkulitnya. Tempelkan bilangan kuantum utama. Kemudian tempelkan kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Jangan lupa untuk menempelkan bola mainan anak-anak sebagai inti atomnya. Dan jadilah alat peraga bilangan kuantum. Yang kedua, membuat alat peraga subkulit untuk menuliskan konfigurasi elektron, menentukan periode dan golongan. Sediakan styrofoam segi 4. Sediakan styrofoam yang lainnya, kemudian potong styrofoam yang berbeda warna dengan ukuran sesuai pada gambar. Tulis dan tempelkan subkulit mulai dari 1S sampai dengan 7S, 2P sampai dengan 6P, 3D sampai dengan 5D, dan 4F sesuai pada gambar. Tambahkan anak panah seperti pada gambar sesuai aturan Aufbau. Kemudian tempelkan orbital di atas tulisan subkulit untuk menempatkan elektron. Gunakan paku pinner sebagai elektronnya dan alat peraga subkulit siap digunakan. Yang ketiga, cara membuat alat peraga rumus kimia senyawa ionik. Buat gambar yang menarik, salah satunya adalah gambar sandal. Potong styrofoam gambar sandal menjadi 3 bagian seperti pada gambar. Tempelkan tulisan ionnya, ion positif maupun ion negatifnya. Kemudian potongan styrofoam digabungkan membentuk rumusan senyawa ionik MgCl2. Gambar yang kedua adalah sediakan gambar kelinci. Tempel pada styrofoam, kemudian potong menggunakan cutter. Tempel tulisan ion positif Na dan ion negatifnya Cl pada masing-masing potongan. Gabungkan styrofoam yang terpotong tadi membentuk rumus kimia senyawa ionik NaCl. Yang ketiga, buat gambar bunga.
Tempelkan pada styrofoam, potong dengan menggunakan cutter untuk memisahkan gambar bunga dengan gambar kupu-kupunya. Tempelkan tulisan ion positif H+ dan ion negatif PO4 3- pada potongan bunga dan kupu-kupu. Gabungkan bunga dan kupu-kupu menjadi rumus kimia senyawa ionik H3PO4. Ini adalah alat peraga untuk menentukan keempat bilangan kuantum utama. Di sini ada inti atom, kemudian ada kulit K, kulit L, dan kulit M. Di setiap kulit ada subkulit. Kulit K, subkulitnya adalah 1S. Kulit L, subkulitnya 2S sama 2P. Kulit M, subkulitnya 3S, 3P, dan 3D. Kemudian kulit K itu bilangan kuantum utamanya adalah 1. Bilangan kuantum azimutnya 0, bilangan kuantum magnetiknya 0. Kemudian tergantung subkulitnya itu punya elektron valensinya berapa. Jika elektron valensinya itu 1, maka bilangan kuantum spinnya itu adalah positif setengah. Dan jika elektron valensinya itu ada 2, maka elektron yang terakhir mengisi dalam orbital itu adalah berada di bawah arah aliran elektronnya, maka dia negatif setengah. Begitu juga dengan di kulit L dan M. Di kulit L kita ambil contohnya misalnya di subkulit 2P. Subkulit 2P punya orbital 3. Elektron valensi maksimalnya adalah 6. Jika kita mengambil elektron valensi di subkulit 2P itu adalah 3, kita isikan arah aliran elektronnya itu ke atas semua dulu. Di mana letak terakhir subkulitnya ini, maka disitulah arah aliran elektronnya. Kemudian bilangan kuantum spinnya dapat diketahui adalah positif setengah. Begitu juga di kulit yang lainnya. Ini adalah alat peraga yang kedua, yaitu subkulit untuk menuliskan konfigurasi elektron, menentukan periode dan golongan. Di sini dibuat 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, dan 4F. Di setiap subkulit itu ada orbital ditaruh di atasnya, itu menandakan orbitalnya. Kalau 1S orbitalnya 1, kalau P itu orbitalnya 3, kalau D orbitalnya 5, kalau F orbitalnya 7. Setiap orbital terisi maksimal itu adalah 2. Kita lihat misalnya 11 Na. 11 Na berarti orbital setiap 1S itu orbitalnya terisi oleh 2 elektron, 1S2. Kita lihat sesuai dengan anak panas, sudah 1S2 itu kemudian 2S2. Kita isikan 2S2. Setelah 2S2 kita lihat anak panahnya menuju 2P6. 2P6. 2P6 kita isikan semuanya orbital itu di atas dulu, kemudian baru kembali, tetapi dia menuju ke bawah. Itu menandakan arah aliran elektronnya ke bawah. Kemudian ke 3S. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah pas sesuai dengan bahwa natrium atau Na itu nomor atomnya adalah 11. Elektron terakhirnya berada di 3S. Nah, ini cara menentukan konfigurasi elektron atau menuliskan konfigurasi elektron. 1S2, 2S2, kemudian 2P6, 3S1. Kemudian kita tentukan periodenya. Periodenya dia terletak di 3S, maka periodenya adalah 3. Kemudian menentukan golongan.
elektron valensi atau elektron terletak di yang terakhir itu adalah di S, maka dia itu golongan 1. Kemudian ini subkulit S menandakan dia golongan 1A. Kalau dia berakhir di D, baru dia golongan transisi atau golongan B. Karena kita contohkan 11Na maka terakhir di 3S1, maka dia golongan 1A.